Yo, what's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Semoga kalian selalu sehat dan dimurahkan rizki semuanya guys. Yang belum subscribe, aku ingatkan tekan button subscribe-nya guys. Sebab subscribe ini gratis ya, free of charge. Jadi nggak ada masalah kalian subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang untuk selanjutnya guys. Alright, yang belum dapat jodoh semoga lekas dapat jodohnya. Sekarang ini guys, aku ada segmen terbaru di channel ini dan aku akan gerebek salah satu YouTuber di Malaysia, YouTuber Indonesia yang berada di Malaysia. Sebab channel dia ini menurut aku cukup bagus guys, sebab di situ ada informasi tentang para TKI. So aku akan gerebek dia, dan kalian yang belum subscribe buruan sekarang juga kalian klik tombol subscribe-nya guys. Kita lanjut, Joe. Alright guys, sekarang ini kita follow Mas Edi Sutik ya. Ini dia naik Velfire. Wow, keren abis ini Mas Edi ini. Ini tepatnya di Klang ya. Yap, kita akan menuju ke rumah dia. Ini segmen gerebek rumah YouTuber Indonesia yang berada di Malaysia guys. So lanjut. Alright guys, sekarang ini aku udah nyampe di rumahnya Mas Edi Sutik ya. Kita keluar sekarang. Wow, rumahnya gede banget bro. Shoot, corner lot pula nih. Cuk, kita keluar mobil. Wow, pakai Velfire bro. TKI sukses ini. TKI sukses Mas Edi. Mas Edi ini cukup bagus ya channelnya, sebab dia selalu memberi informasi tentang TKI. Info-info itu pasti dia akan share di channel YouTube dia. Nanti aku tulis link di deskripsi ya. Dan di sini ada burung, ya, identik dengan orang Indonesia guys. Ada burung. Wah, ini Mas Edi. What's up? Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye mas, ditutup sih kap, ditutup sih. Alhamdulillah sehat. Oke, ini Mas Edi. Silakan Mas. Oke, siap. Oke, kita nongkrong di luar aja lah Mas. Di dalam gelap. Di luar aja ya. Oke. Wah. Di sini ada kolamnya juga. Wow. Ikannya gede-gede bro. Ikan mas. Ini berapa mas kalau dijual sekilo mas? Pertanyaan. Kalau dijual kiloan ini masuk mas, ini mas. Oke, woi, di sini sudah ada jeruk. Gila, ini Mas Edi nih. Alhamdulillah. Gimana mas, hari ini nggak kerja mas? Hari ini kebetulan hari ini kerja. Tapi Terus nyantai ya, kerjanya. Nyantai. Alhamdulillah nyantai untuk ini. Wah, rumahnya gede sekali mas ya. Rumahnya bos. Rumahnya bos. Rumahnya bos, bukan rumah saya. Tapi kan ikut tinggal di sini mas, jadi nyaman ya. Numpang. Itu ada AC-nya. Numpang saja. Numpang bangi, tapi enak ya mas ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Edi selanjutnya ya. Bentar. Alright guys, sekarang ini aku sudah bersama beliau. Beliau ini adalah Mas Edi Sutik. Pasti para teman-teman TKI pasti udah kenal ini mukanya ini. Pasti udah kenal banget. Sebab ini Mas ini selalu update informasi tentang TKI guys. Mas ini channelnya cukup luar biasa ya, sebab dia udah memberi informasi yang akurat, yang bagus tentang para TKI. Jadi nanti aku yang belum kenal, aku tulis link di deskripsi channel dia ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke, kita akan tanya-tanya sedikit dengan Mas Edi ini. Mas Edi ini sebenarnya apa sih di sini? Kuli mas. Kuli kok bisa mewah seperti ini, gimana mas? Kuli. Kebetulan saya tinggal serumah dengan majikan. Jadi oh gitu. Menumpang istilahnya, menumpang. Tapi menumpang pun alhamdulillah mas ya, sebab orang Malaysia boleh terima Mas Edi di sini. Ngomong-ngomong nih, di sini udah berapa tahun Mas?
Saya kalau di Malaysia itu sudah 8 tahun ya. 8 tahun. tahun. 8 tahun. Udah lama juga 8 tahun guys ini. Tanggapan Anda dengan Malaysia ini, warga Malaysia seperti apa Mas? Alhamdulillah untuk warga Malaysia itu ramah. Ya, Ramah. betul. Tergantung kita. Kita bertamu ke rumah orang, mesti kita menunjukkan bahwa kita itu tamu, kita mengikuti budaya. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan Betul. setempat. Betul. Jadi apa yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang kita dapat. Jadi kita harus berkelakuan baiklah di negara orang ini. Ini kan bukan negara kita ya Mas ya. Aku pun di sini menumpang juga. Kita harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Malaysia. Ya betul. Di sini kerjanya kuli ya Mas. Kerjanya kuli Mas, kuli bangunan saya. Sama, kita kuli guys. Dua-dua kuli ini sebab Walaupun itu. mungkin Badannya hitam-hitam ya. mungkin dilihat sepintas, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Itu cuma yang mungkin yang lihat di video. patut di-share. Tapi mungkin yang tidak di-share pun, ngeri guys. Yang tidak di-share itu sangat pahit sekali ya. Sebab kita akan share itu yang menginspirasi. Sebab kita kerja di sini tuh kuli. Aku pun kuli juga guys. Aku selalu bancuh semen loh. Kalau kalian belum tahu ya. Nanti kita buat video. Waktu kita bancuh semen nanti kita buat video Mas. Kebetulan tadi aku kan ada kerjaan di sini dan aku mampir di rumahnya Mas Edi ini, sebab Mas Edi ini area Kelang ya Mas ya. Kelang. Sebab itu aku mampir di sini dan aku akan menanyakan tentang compound ya, sebab beliau ini selalu update masalah tentang compound ya, dan di channel aku sendiri itu banyak banget yang menanyakan compound. Jadi aku tanya langsung aja dengan Mas Edi ini, sebenarnya gimana sih Mas compound ini? Compound itu untuk saat ini ya, setelah 30 Agustus kemarin lastnya untuk sampai saat ini tuh berita itu masih simpang siur. Tapi jadi belum jelas ya? Belum jelas. Tapi ada juga yang bilang pergi langsung Putrajaya bayar compound sekarang itu bisa. Bisa. Atau kalau tidak salah pas tendang lah, boleh dikatakan pas tendang lah. Jadi itu agak mahal ya Mas? Itu agak mahal. Kira-kira biayanya berapa? Menurut orang yang pernah membuat. Oh, jadi udah ada orang yang pernah buat. Terus kawan saya pernah membuat itu 3.100 belum termasuk tiket. Tiket kita beli sendiri. 3.100 kita membayar untuk pihak imigrasi atau pihak kerajaan Malaysia. Itu yang sudah ada paspor lah ya. Itu yang sudah ada paspor. Kalau paspor itu memang urusan kita dengan kedutaan. Dan juga dulu pernah saya tanyakan ke pihak kedutaan, ada satu orang yang saya kenal. Itu katanya memang compound sekarang langsung di Immigration Putrajaya, langsung direct di office-nya Immigration Putrajaya. Dan itu pun menurut keterangan dari pihak KBRI itu pun bayar 3.100. Tapi itu bulan 12 kemarin. Untuk saat ini mungkin ada perubahan atau apa, kita belum mendapat informasi lagi. Oh gitu. Jadi nanti kita akan cari informasi yang lebih detail lagi lah Mas, sebab banyak banget Mas teman-teman yang menanyakan compound, sampai ada yang DM aku di Instagram, ada yang WhatsApp aku nggak tahu dia orang dapat nomor aku dari mana Mas. Itu banyak banget yang menanyakan. Baru aja pagi tadi Mas, ini ada salah satu case lagi, orang Indonesia kawin dengan orang Pakistan. Itu yang jadi masalahnya Mas, dan dia ini kosongan semua, dan orang Pakistan itu pun kosongan, dan rencananya sih mau pulang ke Indonesia. Tapi gimana ngurusnya? Kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke KBRI. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke KBRI, karena kita ini itu sudah menyangkut negara ya, sekarang sudah menyangkut negara, dan kita itu bukan, kalau kita itu kuli biasa, bukan agent, bukan. Betul. Kita hanya sekedar share. Untuk yang mungkin yang kita hanya share yang pasti saja. Tapi kalau kita belum pasti, bisa ditanyakan ke pihak yang lebih mengetahui atau pihak KBRI. Untuk kita, untuk warga Indonesia adalah
KBRI itu rumah kita. Jadi apapun kita boleh bisa ditanyakan. pergi ke situ, aduannya kita harus datang ke situ terus ya. Nah, Jadi sekali lagi Mas, kita tekankan kita di sini tuh bukan agent guys. Ini kuli biasa, kuli. Ini pun selalu update video tentang kompon TKI. Iya bukan agent, cuma kita ini kuli biasa dan kebetulan itu kita tahu tentang informasi itu dan kita share di channel kita gitu guys. Publik. Memang banyak banget Mas itu yang menanyakan. Aku pun sempat kasihan lah kalau lihat dia DM di Instagram kan dia bilang gini, Mas tolong aku Mas, aku mau pulang, keluarga aku di sana lagi sakit, terus ada yang mau kawin, ada yang mau nikah dan macam-macam masalah sebenarnya Mas. Tapi kita ini nggak bisa ngasih jawaban yang valid sebab kita pun kalau tanya di KBRI jawabannya seperti apa Mas? Kalau tanya di KBRI dulu, saya 12 kemarin saya pernah tanya di KBRI. Jawabannya yaitu tetap di Putrajaya dengan bayar 3.100. Itu selain tiket. Untuk yang lain mungkin ya kalau jarang yang ilegal kita tidak bisa merekomendasikan. Oh gitu. Terus contoh Mas yang ilegal ini sekarang kan banyak di Iya, sini. banyak banget. Kalau dia buat SPLP terusan pergi ke immigration agak-agak itu bisa diterima atau gimana nih? Nah, kalau menurut saya kalau sudah ada keinginan pulang kita datang ke KBRI Ngomong sejujurnya dengan pegawai masalah KBRI, kita sharing di sana. Masalah terus kita nanti sebenarnya. nanti pihak KBRI ada rekomendasi seperti apa, ada solusi seperti apa, baru kita nunggu buktinya. Untuk kalau berita yang belum pasti, yang masih simpang siur ya. Gini aja Mas, aku ada salah satu cadangan ya. Apa kita pergi ke imigrasi, kita tanya di situ lebih jelasnya itu seperti apa? Kita tanya ke pihak imigrasi. Bisa? Jadi lebih detail lah Mas, lebih jelas. Jadi para teman-teman biar tahu jawaban yang sebenarnya. Nanti kalau free kita bisa buat di situ Mas. Insya Allah. Nah, jadi semoga aja kita bisa buat video selanjutnya guys. Sebab aku nggak mau lah kalian selalu bertanya-tanya gimana ya. Sebab orang selalu bertanya tapi kita belum ada solusi lagi. Belum ada jawaban lagi. So kita nanti akan coba try tanya di sana lah. Sebab Mas Edi ini pasti banyak banget yang mempertanyakan tentang itu ya. Sama juga. Di channel aku pun banyak. Jadi semoga aja nanti kita bisa buat video spesial untuk kompon ini guys. Dan ini kebetulan aku gerebek rumahnya Mas Edi, tapi aku nggak masuk guys, segan. Sebab rumahnya ini besar banget loh. Aku review aja di luarnya aja nanti ya Mas. Rumahnya majikan bukan rumah saya. Rumahnya majikan. Saya numpang. Terus rencana pulang kapan Mas? Oke, untuk rencana saya pulang insya Allah bulan 8. 8 ini ya? Oh bentar lagi ya? Masih 5 bulan lagi. Oh setahun berapa kali pulang Mas? Tahun biasanya 1 kali, 2 kali, tidak tentu. Oh 2 kali pulang guys, terbaik Mas ini ya. Berarti 2 kali 1 tahun pulangnya ya? Iya, saya 2. Kadang ya enggak tentu, kadang ya 1 kali, kadang 2 kali. Tapi yang seringnya 2 kali. Termasuk TKI sukses guys, 1 tahun 2 kali pulang. Tapi kebanyakan memang sekarang nih 1 tahun paling maksimal itu 1 tahun sekali pulang ya Mas ya. Sebab memang meninggalkan keluarga itu resiko kita sebagai resiko jauh dari keluarga. Nah, betul lah, sebagai pahlawan devisa guys. Dan Mas Edi ini duduk di Kelang udah lama di Kelang sini atau Saya berpindah-pindah dulu? 4 tahun. Memang 4 tahun sudah di sini. Daerah Memang Kelang. daerah Kelang ya. Tapi kerjanya aku lihat videonya di mana-mana loh Mas. Memang kadang Kuantan, Trengganu. Oh jauh-jauh juga ya. Seperti aku juga seperti itu Mas. Aku selalu bekerja di luar kota di Malaysia sini. Dan kemarin baru upload itu yang orang baru ya Mas itu di Orang baru. channel gitu. Orang baru. Agak-agak itu berbaloi tak Mas dengan kerja keras di sini ini. Insya Allah untuk kerja di Malaysia itu masih berbaloi dibandingkan dengan Kerja di Kerja di Indonesia. Guys, betul aku rasakan juga seperti itu Mas. Sebab kalau kerja di Indonesia ini boleh dikatakan hanya cukup makan lah ya. Kalau makan tuh cukup, cuma kalau untuk keperluan yang lain yang mungkin untuk beli sesuatu yang
lain yang lebih yang mahal mungkin boleh dikatakan gitu lah. Masih bisa, Kaputan. Masih keberatan lah. masih keberatan. Sebab itu ramai teman-teman kita yang hijrah ke sini, bekerja di sini. Tapi kita bekerja di sini nih juga membantu perekonomian di sini ya Mas sebenarnya. Jadi Membantu perekonomian di Malaysia juga, otomatis hasil dari kita kerja di Malaysia kita kirimkan ke Indonesia, membantu perekonomian di Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya saling support, tau nggak, saling support satu sama lain antar negara. Tapi kadang itu ada juga lah yang memandang sebelah mata ya Mas ya. TKI dipandang rendah. Tapi sebenarnya itu saling menguntungkan antar satu sama lain guys. Jadi kita saling support lah, lebih baiknya seperti itu. Jadi Malaysia dan Indonesia itu serumpun, masih betul. serumpun. Jadi kita itu masih saudara dengan. Dan kadang kala juga ya Mas, ada di komenan itu berperang antara Indonesia dan Malaysia. Itu sebetulnya itu bukan kalau di kenyataan ya. Di Indonesia pun sangat welcome dengan orang Malaysia. Orang Malaysia pun sangat welcome dengan orang Indonesia. Gitu. Cuma di media biasa, sosial. media sosial saja. Kadang itu memang berperang di situ. Aku kadang kalau lihat tuh pun aku sanggup hapus komenan yang berprovokasi. Sebenarnya sih nggak masalah sih di kehidupan nyata yang sekarang ini yang aku alami di sini pun. Memang orang Malaysia sebenarnya itu ramah, welcome kepada kita. Kalau berperang itu hanya di media sosial aja sih menurut aku. Betul lah. Pandangan Mas gimana? Memang ya sih sama juga seperti itu. Cuma di media sosial yang terlalu berlebihan. Tapi kalau di kenyataan memang tidak sama sekali. Sebab Mas kan udah ketemu ya dengan bermacam-macam warga Malaysia, India, Cina, Melayu. Semua itu pun oke-oke aja sih sebenarnya. Jadi lebih baiknya kita ini saling support satu sama lain. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk share video kali ini. Ini aku ketemu dia ini hanya untuk menanyakan kompon biar kalian teman-teman itu pada jelas. Sebab ini Mas ini lebih paham dengan kompon itu sendiri. Dan kalau ada masa nanti kita buat video. Insya Allah. Kita buat video di sana ya. Dan di sini guys banyak burung ya. Jadi suara burung itu terdengar kan. Jadi seperti kalian di kampung. Jadi kalian nikmati aja suara burung ini. Aku pun lena di sini guys. Aku mau tidur di sini rasanya. Coba suara burung dengan kemercik air, ada kolam ikannya. Jadi mantap banget rumahnya Mas ya. Keren. Jadi sekian dulu untuk video kali ini guys. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Edi Sutik. Nanti saya tulis. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke, Bang Rai. Nanti aku tulis link di deskripsi. Di situ aja ada banyak info tentang seputar TKI di Malaysia terutamanya. Oke, see you the next video guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share lah kalau perlu. Oke, assalamualaikum, bye bye.